mahasiswa terbaik. Oke guys, selamat berjumpa kembali. Ini kita lagi bersama Bapak Ojan. Ada yang tahu beliau siapa? Mau tahu dong. Beliau itu adalah orang di balik suksesnya sebuah banyak sekali di lembaga-lembaga yang ada di Bangkalan, guys. Selamat malam Bapakku. Selamat malam. Oke, saya mau bertanya ini. Ya, monggo. Gimana Bapak dalam menjalankan aktivitas yang sepertinya itu berliku-liku itu, Pak? Aktivitas berliku-liku. Ini berliku-liku apanya maksudnya, Pak? Ya, mungkin dari tantangannya, cobaannya dalam menjalani berbagai aktivitas itu. Satu poin yang bisa saya jelaskan untuk malam hari ini, bahwa kita itu menjalani aktivitas setiap hari itu kita harus bertahan pada satu titik, yaitu untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu yang harus kita kejar tiap harinya, dan tentunya tanpa memperdulikan orang yang menjadi penghambat, baik itu ya orang yang bisa berdampak negatif, walaupun itu datang dari teman sendiri. Kita jangan sampai menghiraukan atau menjadikan itu kendala. Kita biar saja, yang penting kita itu harus tetap pada tujuan kita untuk mencapai apa yang kita impikan itu. Intinya tidak boleh ikut terbawa arus begitu, ya, Kak? Harus tidak boleh ikut terbawa arus. Gitu. Karena kalau orang seperti itu mudah terpengaruhi, menandakan dirinya itu tidak punya tendensi, tidak punya tidak punya prinsip hidup. Oke. Selalu berbelok-belok. Itu saya tidak suka orang seperti itu. Oke, siap. Tapi terkadang begini, Pak. Ya. Semakin tinggi pohon itu, Pak, maka semakin deras angin yang menerpa, Pak. Ini jadi Bapak gimana untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka atau haters itu gimana, Pak? Seperti yang saya katakan di awal itu, kalau kita itu fokus pada tujuan, kita itu tidak ada niatan yang lain selain ada tujuan kita, maka insya Allah dengan sendirinya para haters, ya seperti bahasa sampean tadi, para yang lain yang mau mencoba menggagalkan atau menghambat perjalanan kita itu tidak seakan-akan tidak punya waktu lah untuk menggubrisnya, hingga kita terbiasa tidak mengiba, tidak tidak menanggapi seperti itu. Jadi intinya satu, dimanapun kapanpun itu kita harus fokus pada tujuan kita masing-masing. Kalau masalah haters itu pasti ada, banyak ya. Karena kita itu sebaik apapun, meskipun seperti orang ngaji, pasti itu ada yang tidak suka pada kita. Padahal sudah ngaji itu, Pak. Pasti ada yang tidak suka itu. Oke, siap begitu ya. Iya. Jadi itu kunci rahasia suksesnya Bapak ya. Sebenarnya masih proses. Saya tidak setuju kalau orang itu dikatakan sukses belum. Karena sukses itu proses. Sukses itu kelak di akhirat. Itu sukses itu. Jadi definisi sukses terminologinya itu gimana, Pak, menurut Bapak ini? Kehidupan itu kan kalau di dunia itu bagi saya itu yang bukan yang abadi. Sehingga kalau dikatakan sukses di kehidupan yang hanya sementara itu saya tidak begitu setuju, tidak setuju. Kecuali orang itu suksesnya itu berkepanjangan, dan orang itu tidak ada yang tahu. Karena itu ada di kehidupan yang bukan di dunia ini. Jadi kalau orang-orang bilang sukses di dunia begitu, bukan hanya sukses begitu saja. Sekali lagi, kita itu meskipun kita masih muda, kita masih darah semangatnya masih membara, itu kita sedikit kalau di dunia, sebentar. Jadi untuk dikatakan sukses kalau di dunia itu saya tidak setuju. Oke, siap. Perlu diketahui ya guys, bahwa beliau ini adalah alumni pondok pesantren yang sekarang merambah ke dunia pendidikan formal. Beliau menjadi guru bahasa Inggris. Beliau lulusan bahasa Inggris, guys. S1-nya bahasa Inggris, dan sekarang sudah menjadi kepala sekolah, sudah ASN. Keren banget beliau, guys. Idola saya beliau ini, guys. Enggak, ini serius. Jangan ketawa, Pak. Kok gitu? Orang hebat itu di mata orang lain. Kalau di matanya sendiri itu saya nggak ada apa-apanya. Waduh. Dibanding yang lain. Merendah apa gimana itu? Aduh. Keren. Ada lagi ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Selamat malam Bapak. Oke.